7 dina 7 bengi. Heeh. 7 dino 7 bengi. Heeh. WWT dino Selasa Kliwon. Ini jadi tentang amalan-amalan aji-ajian itu. Betul sekali. Dan semua aji-ajian itu sudah dilakukan. Harusnya kemarin Jeffrey Nicole pakai ini. Iya lagi. Sekarang jujur sama aku, dari semua aji-ajian ini, mana yang dirimu ajarkan untuk pejabat-pejabat yang datang ke praktekmu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita ini penuh dengan isi. Asik. Kita sempat ngebahas sesuatu yang goib. Iya. Bahwa kerajaan-kerajaan ini itu sebenarnya kalau dari pandangan Ki Atmo dan dari guru yang pernah ngasih tau Bang Robi, kerajaan-kerajaan ini tidak hilang. Betul. Mereka masih ada sekarang, masih berlangsung kehidupannya. Betul. Tapi hanya orang-orang seperti beliau yang bisa melihat. Beliau juga lah. Waduh, emang apa? Ki, langsung saja. Oke, Bang. Ada sahabat-sahabat yang sudah dibawa, ada 4 di sini. Ini ada 4, Bang. Ada 4 buku dan keempat-empatnya ini merupakan sejarah ya isinya ya. Yang pertama, monggo, ini adalah Kitab Negara Kertagama, salah satu, enggak sih, ini memang salah satu sumber primernya data sejarah Majapahit. Ya. Ini, kemudian ini namanya Indo Ilmu Kejawen. Itu Wirid Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati itu sumber ilmu kejawen. Kalau orang-orang zaman sekarang bingung ilmu kejawen itu seperti apa? Ah, ada di sini semuanya. Seperti itu. Kemudian sebelumnya ini adalah rahasia yantra, mantra dan tantra. Itu seperti itu. Ini nanti akan membuka seluruh cakrawala, apa yang namanya mandala, kemudian susunan-susunan yang ada candi di Nusantara, seperti itu. Iya. Karena ini penulisnya orang India yang meneliti di Nusantara, seperti itu. Mantra-mantra ya. Dan ini adalah khusus dari folklore Jawa. Ini kalau pengen tahu mantra-mantra, ilmu-ilmu, itu memang ada di situ. Kemudian ada juga dedemit-dedemit yang ada di tanah Jawa, seperti itu, ada di sini semuanya. Saya suka buku ini. Dan itu penelitian, benar-benar penelitian yang ditulis mengumpulkan banyak data ya, Bang. Ya. Seperti itu. Mbak Ute bilang, Bang pilih mau bahas buku yang mana dulu. Sebenarnya sih aku penasaran, malah tak izin ya. Silakan. Seminggu kebelakangan ini abis nyembuhin orang disantet ya. Loh, kok tahu, Bang? Bohong apa bener? Bener, serius. Bohong apa bener? Bener. Serius, bener. Bener ya, Mbak? Lah iya. Sakti kan? Bener, serius. Bener. Kok tahu, Bang? Ya, nggak tahu. Bukan, teman-teman. Ki itu kan selalu energetik, selalu cerah, ceria gitu ya. Cuman tadi pada saat ketemu Ki hari ini itu vibes-nya baik, bagus, tapi kayak ada perang yang yang sudah dilakukan selama beberapa hari ini, 5 hari atau 6 hari, sempat agak mau sakit beliau ini. Iya, suaranya aja langsung berubah aku kemarin. Oh iya ya? Iya, bener, serius. Ini udah agak mendingan. Pasiennya orang mana? Sakti, Bang Robi. Pasiennya orang mana? Daerah Jawa sih. Oh. Yaudah, daerah Jawa langsung aja kita nggak usah kasih tahu, nggak usah nanya siapa pasiennya, apa penyebabnya, santetnya kayak apa. Lebih baik ngebahas soal Demit Jowo. Demit Jowo, betul. Kayaknya untuk episode ini abang nggak usah banyak nanya. Ki, ceritakan aja per buku. Kita pertama dari Folklore Jawa karya Bapak Dr. Purwadi Master Humas ini. Silakan. Iya, siap. Oke. Aku buka-buka boleh? Silakan, cerita boleh. Ya? Jadi gini ya teman-teman, yang namanya folklore itu kan kumpulan berbagai cerita masyarakat, hal-hal yang dipercaya kan. Jadi masyarakat Jawa ini punya 2 tradisi. Yang pertama adalah tradisi tutur, yang kedua adalah tradisi serat. Serat itu tulisan berupa kakawin, kemudian tradisi tembang-tembang, mocopat dan segala macam. Inilah yang kemudian diteliti oleh berbagai orang ya, akademisi, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ini sudah ada sejak namanya bukunya Suma Oriental, itu tahun 1500 oleh Tome Pires. Udah dicatatkan seperti itu semuanya. Dan sekarang
ajaran-ajaran yang seperti ini, catatan-catatan resminya yang seperti ini sebenarnya udah dipermudah. Kalau zaman sekarang mungkin ada. Ini kan saya print ya Bang, itu saya dulu dapatnya PDF-nya. Bener-bener nggak ada bukunya, karena memang nggak beredar luas lah. Itu buat tertentu aja kan. Nah, ilmu-ilmu ini kalau kita mengerti kembali, kita bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya leluhur-leluhur kita itu mengakses juga. Akhirnya, kalau leluhur kita mengakses dan mereka pernah berjaya, kita harusnya juga bisa berjaya di era yang sekarang. Namun pada kenyataannya Bang, yang namanya distorsi informasi itu kan banyak banget ya. Distorsi informasi baik berupa katanya sejarah Indonesia diselewengkan oleh orang-orang asing. Orang-orang asing, Belanda, Inggris, segala macam. Portugis. Notabene mereka itu membantu sebenarnya. Seperti Sir Raffles itu menemukan Borobudur, dia mengamankan dan mencatat segala macam. Aku mau lempar pertanyaan sama para viewers lah. Kalau kira-kira Borobudur atau candi-candi yang lain ditemukan oleh orang-orang kita nih, kira-kira jadi apa? Jadi peninggalan dunia nggak kira-kira? Ya mungkin taunya itu sekedar batu tok. Itu dia Bang. Karena penelitian komprehensif itu memang memang penting. Kalau kita bilang leluhurku sama leluhur kalian bisa jadi sama, bisa jadi beda. Karena ternyata di dalam buku folklore Jawa dan beberapa buku yang lain ini ada yang namanya pergeseran kekuasaan. Pergeseran kekuasaan yang terjadi adalah kebanyakan ya Bang, sebenarnya ya konflik di tanah Jawa ini berdasarkan saudara sendiri Bang. Berdasarkan saudara sendiri. Contoh aja, kita yang dari paling muda dulu ya. Yang paling muda sebelum NKRI berdiri. Yang paling muda untuk membahas folklore Jawa itu contohnya adalah Perang Jawa. Yang kemudian menghasilkan pecahnya kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Ngayogyakarta. Di tahun 1755, Perjanjian Giyanti, itu kan sebenarnya waktu itu malah VOC, Gubernur Jenderalnya Niklas Herting. Niklas Herting itu malah mendamaikan kedua belah pihak aslinya. Gimana ini perang terus? Karena duitnya VOC ngebiayain perang juga habis. Ya, benar. Itu dia. Kemudian perang disusul perang Diponegoro lagi. Itu juga Diponegoro berapa kali sih teman-teman sebenarnya Diponegoro melawan pasukannya VOC? Nggak banyak. Dan disinilah kita bakalan buka banyak rahasia sebenarnya yang terpendam supaya kita paham dan kita tahu pola pikirnya zaman dahulu seperti apa. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk kita perbaiki. Seperti itulah Bang kira-kira. Apa yang Ki mau bongkar kali ini? Yang aku mau berdasarkan bongkar buku ini. Oke, gampang aja ya. Yang aku mau bongkar. Aji-aji itu nyata apa enggak? Ilmu-ilmu itu loh Bang. Yang kalau kita lihat di Apa benar dengan bambu runcing aja kita bisa menang? Betul. Nah, itu. Jadi aji-aji tambahannya itu apa gitu kan maksudnya? Ya, betul. Itu yang aku mau bahas. Kemudian katanya zaman sekarang orang kalau lihat penguasa gaib itu katanya halu kan. Halu kalian, mana ada penguasa gaib. Teman-teman, itu sudah dicatat di beberapa manuskrip ya. Termasuk salah satunya di sini ada. Nanti kita bisa bahas mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, keturunan Bali dan lain sebagainya, ada semuanya di sini. Di sini ada ya. Iya. Biasanya kalau bintang tamu Abang itu bawa buku, aku buka lembarannya secara random. Ya. Mana yang dibuka itu berarti kan restu alam. Itu akan aku tanyakan, aku bahas ya. Boleh. Oke, sebentar, sorry. Silakan dipilih. Abang mau nanya kepada Ki tentang hati kerbau habis dimakan kutu babi. Atine kebontek dipangan tumaning kincir. Tentang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya 5, siap. Silakan Ki. Ya. Jadi ini sebelumnya di sini ini ada ajaran Astabrata. Astabrata itu Surya Majapahit. Lambangnya Surya Majapahit itu adalah perilaku para dewa yang kemudian dituangkan dalam kebijaksanaan raja. Nah, ini bukan sumber primer untuk Majapahit Bang, karena ini ditulis jauh ratusan tahun setelah era pemerintahan Majapahit. Tapi kalau aku lemparkan pertanyaan sama para penonton ya, Raja Majapahit terakhir itu siapa? Bagaimana ceritanya? Kok bisa akhirnya kerajaan yang seperti itu ya? Kerajaan yang besar banget, mungkin salah satu yang terbesar di dunia, akhirnya bisa menjadi runtuh, hampir nggak ada sisanya. Itu kan juga menimbulkan pertanyaan. Ya itu tadi, hatinya kerbau
dimakan oleh kutu. Seperti itu. Dan ternyata benar istana Raja Jawa di Trowulan itu hancur lebur pada tahun 1478. Sirno ilang kertaning bumi. Nanti sebelum kita ke aji-ajian tadi, teman-teman, secara random. Random aja dulu. Yang terbuka ternyata Aji Brajamusti dan Aji Bandung Bandawasa atau Bondowoso. Iya. Pas banget ya? Pas banget kan? Aku nggak, ini berapa kali kita kayak gini, bener-bener kok bisa pas banget nih. Ayo, monggo Ki. Ya, satu pertama Aji Brajamusti dulu kan. Aji Brajamusti, Braja itu besi bang. Braja itu adalah besi, Brajamusti itu pokoknya penguasa besi gitu. Itu nanti kalau kita lakukan sesuai dengan yang ada di situ, itu ada tata caranya. Ada kan puasa-puasa dan mantranya? Ya, 7 dina 7 bengi. 7 dino 7 bengi. WWT dino Selasa Kliwon. Iya, nah seperti itu. Itu kalau dilakukan secara sah, nanti akan timbul pertanda ke kita. Kalau menurut pengalamanku ya bang, itu nanti ada yang datengin aku, terus mijitin tangan bang. Mijitin tangan, akhirnya beliaunya bilang, ya udah nanti semua segala jenis macam besi dalam saat-saat tertentu nggak akan makan badanmu. Seperti itu kira-kira bang. Ini jadi tentang amalan-amalan aji-ajian itu. Betul sekali. Dan semua aji-ajian itu sudah lakukan. Malah lebih banyak dari ini. Saya ada satu tumpuk itu buku mantra. Tak bacain teman-teman. Maaf kalau bahasa Jawaku salah, nanti bisa silakan. Ingsun amata ajiku si Brajamusti. Ya. Kanganeng pringgodani Puruboyo ototku kawat, balungku wesi, kulitku tembaga, dengkulku paron, dagingku wajah, epek-epekku wesi mengkangkang antep tanpa sama. Ajur mumur katiban tanganku. Ya, itu untuk pukulan. Semua unsur besi dimasukkan ke dalam badan. Kemudian untuk unsur pukulan itu sangat berbahaya, bang. Berarti Ki mematahkan pendapat bahwa katanya orang yang punya ilmu kebal itu bohongan. Itu Bisa. beneran? Beneran, itu bisa ilmu kebal. Asalkan cara membuktikannya seperti ini, bang. Cara membuktikan orang ilmu kebal itu ada apa enggak? Cara membuktikannya bukan ada orang yang mengklaim ilmu kebal kemudian ditimpa. Iya, itu salah cara membuktikan seperti itu. Itu kan berarti kita membuktikan klaimnya orang dong, bukan membuktikan ilmunya ada apa enggak. I see. Kalau ingin membuktikan ilmunya, apa yang ada di situ, apa yang ada literatur lama itu kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau kita ternyata bisa lulus, bener, ya itu berarti ada. Kalau nggak bener, ya cari lagi gitu kan. Oke. Sekarang lanjut ke Aji Bandung Bondowoso. Ini cukup lucu ini. Ajiannya mungkin seperti nama habis malam ya, Bandung Bondowoso. Kan? Iya. Bener lucu. Iya, tapi ini juga salah satu merupakan ajian kesaktian yang bisa dipakai untuk melawan banyak orang. Kalau ini khusus untuk dikeroyok massa, bang. Jadi Aji Bandung Bondowoso ini Brajamusti, Bandung Bondowoso ini dulunya semuanya aji-aji pamungkas bang. Semuanya cuman dulu raja nggak belajar banyak hal ya. Maksudnya nggak belajar ahli banyak hal ya. Tapi cukup satu pegangan yang dilatih seumur hidupnya dia supaya jadi aji pamungkasnya. Nah ini kalau udah keluar ini situasi gawat bang. Seperti itu. Jadi yang mengajarkan ini tuh raja-raja langsung Ki. Dari zaman dulu banget bang. Kasta Brahmana ini belajar banyak hal, kemudian mengajarkannya pada kasta Satria. Berarti ada related dong dengan buku satunya? Pasti. Kalau tadi sekali. 7 hari ya teman-teman, 7 hari. Di halaman selanjutnya yang Bang Robi buka secara random ini 40 hari. 40 dino itu 40 hari. Toh? Betul. Yang pertama Aji Lembu Sakilan. Betul. Aji Petake Jayang Rama. Betul. Dan Aji Gelap Ngampar. Iya, betul. Untuk pidato itu Gelap Ngampar. Public speaking. Betul. Pakai aji-ajian. Abang harus ini. Boleh Ki, jelaskan tentang yang pertama Aji Lembu Sakilan ini. Ya, Aji Lembu Sakilan itu salah satu ilmu klasik ya, yang nanti orang itu nggak bakalan kena pukul bang. Nggak bakalan kena pukul. Jadi satu jengkal berhenti, satu jengkal meleset, berhenti, seperti itu. Harusnya kemarin Jeffrey Nicole pakai ini. Ah, iya lagi. Biar nggak 38 detik. Betul. Lagian 38 detik itu tinju apa Instastory? Instastory. Cepet banget 38 detik. Bercanda Jeffrey. Aji Lembu Sakilan ini untuk kalau orang mau mukul kita,
dia akan terpeleset. Betul, meleset. Yang melesetin jin. Bukan, Apanya itu? bukan. Auranya dia, Bang. Kan yang dilatih tubuh esoteris namanya. Jadi aji-aji ini sebenarnya mengeluarkan aura tersebut. Betul. Karena kita effort puasa 40 hari, 7 hari. Benar-benar. Kalau cuman kita mainan jin ya buat apa? Manusia itu bisa jauh lebih spektakuler kok daripada gitu-gituan. Sebentar, Ki. Berarti aku coba simpulkan sebagai orang awam, semua aji-ajian yang mungkin diamali atau ada di buku ini, itu sebenarnya bukan memanfaatkan atau menggunakan kaum jin untuk melindungi, tapi mengeluarkan aura yang kita miliki, begitu? Betul, betul sekali. Karena gini loh, sebenarnya kalau masuknya ke bangsa jin, iya kalau mereka mau nolongin kita. Kalau enggak, kan kita udah terdesak nih. Zaman dulu dipakai perang, benar-benar dipakai perang. Kalau mereka nggak mau nolongin kita, takut sama jinnya musuh, kelar lah kita, Bang. Seperti itu. Jadi ini melatih diri sendiri. Seperti itu. Sekarang jujur sama aku, dari semua aji-ajian ini, mana yang dirimu ajarkan untuk pejabat-pejabat yang datang ke praktekmu? Jangan, kalau itu jangan. Yang mana? Jangan banget. Ih, mana aji-ajian yang bisa membeli hati manusia? Itu yang mana? Itu kebetulan nggak ada di sini, Bang. Kebetulan nggak Oh, ada. beda. Beda. Limited edition. Ya. Berarti beda harganya, guys. Tadi yang untuk public speaking tadi tuh yang Aji Gelap Ngampar. Aji Gelap Ngampar. Ceritakan, Ki. Jadi gini, itu kita memberikan bobot yang baik kepada pembicaraan kita. Supaya pembicaraan kita ini bisa diterima orang atau membuat gentar orang. Kalau zaman dulu, Bang, mau perang kan, seret. Satu kubu di sini, satu kubu di sini. Ya. Teriak. Joyo, opo, mati, gitu kan. Oh. Der. Belum dimulainya perang, orang ini udah merinding semua, Bang. Orang ini benar-benar udah, wah, aku jadi inget Aryo Jipang, Aryo Penangsang, sama Danang Sutawijoyo pas waktu mau bertemu. Itu aku, kalau kita bayangkan ini ya, Bang, adegannya ya, itu benar-benar adegan, wah, ketoprak kalah lah itu. Adegan ketoprak kalah lah itu. Saking kerennya perangnya itu. Jadi mungkin beberapa prajurit yang ada di sini, ini mentalnya udah hilang. Gara-gara dibentak sama Aji Gelap Ngampar itu. Oh, ini buat bentar. Betul. Biar orang getir sama kita. Betul. Ki itu kan dari pertama saya ketemu sama Ki, sama Mbak, Ki itu orangnya menyenangkan ya. Aji-ajian yang mana? Aji Jaran Goyang. Biar kayak orang welcome sama kita. Terus pertanyaan aku, Ki, apakah hanya orang-orang yang memang memiliki darah keturunan yang bisa apa sih kata lainnya kalau mengamalkan tuh kan seperti kayak doa-doa ya. Kalau ini apa sih, Ki? Kalau aji-aji ini bukan mengamalkan juga ya? Mengamalkan juga. Oh, sama ya? Betul. Mohon maaf betul. kalau misalkan ada tersinggung ya. Saya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Apakah semua orang bisa mengamalkan aji-ajian ini atau hanya orang pilihan kayak Ki aja? Iya. Aku lurusin ya, Bang. Mengamalkan itu tadi, amalan itu kan perbuatan. Melakukan. Ibaratnya, jadi sama aja mengamalkan. Okay. Kalau zaman dulu, Bang, siapa yang bisa melakukan ini kan dulu ilmu sinengker, Bang. Bener-bener diumpetin, disembunyikan. Nggak semua orang bisa mendapatkannya. Seperti itu. Kenapa disembunyikan? Karena kalau dipelajari orang-orang tertentu, orang-orang yang lain ya, itu bisa dipakai untuk melawan pemerintahannya. Oh. Kesimpulannya adalah, selama ilmu itu dilakukan dengan benar, siapapun yang melakukan bisa. Asalkan dilakukan dengan benar, Bang. Asalkan dilakukan dengan benar. Betul. Karena persyaratannya pun nggak semudah itu. Berat. 40 hari bukan sekedar puasa. Ya. Tapi ada hal-hal yang lain. Betul. Kalau tadi Bang Robi tanya yang buat pejabat, 1000 hari, Bang. Hah? Serius, 3 tahun, 1000 hari. 3 tahun? Yes. Oh, berarti kalau misalkan habis pemilu, tahun kedua mereka udah siap-siap? Betul. Buat tanding? Betul. Oh, aku baru tahu. Misalkan pemilu kemarin tahun 2024 ya? Ya. Ini kan 2025, 2026 mulai rame lagi prakteknya doi. Karena biasanya 3 tahun sebelum pemilu selanjutnya. Betul. Gitu betul, ya, Ki? Betul, seperti 1000 itu. hari, Ki. 1000 hari. 1000 hari. Nanti kalau mau, tapi itu secret, Bang. Nanti aku sensor-sensor banyak gitu. Iya. Enggak. Ini kita harus sensor. Oke, Iya. Ini aku pengen tanya tentang mantra Sorabat. Karena di sini disebutkan ada Nabi Daud, Ya. Simbar Muhammad. Ya. Ini tentang apa sih, Ki? Karena aku kan nggak bisa bahasa Jawa, Ki. Mantra Sorabat ini, Ki. Tentang apa ini, Ki? Yang mana? Mantra Sorabat. Nah, ini memanggil 4 kekuatan
kalau orang bilang sedulur papat ya, tapi ini kan banyak banget bang. Sedulur papat itu yang mana aja? Nah ini papat kiblat, sedulur papat dan lain sebagainya itulah. Sorapat, sorabat, itu kalau dibilang seperti itu. Ini semua kalimat-kalimat di sini tuh bukan aji-ajian ya teman-teman ya, bukan mantranya ya. Bukan mantranya. Ini hanya ceritanya. Ceritanya. Kalau mantranya mana? Ada. Enggak saya bawa bang. Tapi Enggak tersimpan dengan aman di rumah. Aman, rapi. Aku punya satu kitab yang diginiin aja udah bisa hancur kalau nggak hati-hati. Jangan. Iya. Kayak batu rubi aja ya. Nah, Ki dapat mantra-mantra ini dapat dari mana sih? Dari guru bang. Kebetulan guruku ini orangnya gila dalam arti positif ya. Gila dalam arti positif. Gila ilmu. Semua ilmu beliau cari segala macam. Kemudian beliau berpesan sebelum meninggal. Saya Said Marzuki Wahab berpesan pada saya. Udah, nah kamu cari ilmu yang banyak. Seperti itu. Aku aja bisa dapat seperti ini. Taruno ngungkuli bopo. Ibaratnya murid harus bisa mengungguli gurunya dalam hal apapun lah ya. Nah, tapi kalau dalam bidang ilmu bang, aku itu nggak ada segininya sama beliau. Itu orang ajaib. Oh, kalau lihat sampean aja udah ajaib loh. Aduh, berarti almarhum super duper ajaib. Lanjutkan. Super duper ajaib, dan beliau itu punya gelar master banyak bang di bidang edukasi pendidikan. Sah itu. Nah, makanya aku sekaligus dapat mantra dari beliau segala macam, ijazahan dari beliau. Aku juga cari banyak ijazahan dari banyak orang lagi. Seperti itu. Dan kemudian inilah ya getirnya kalau kita belajar tentang sesuatu yang literaturnya nggak jelas. Gimana untuk membuktikan ilmu itu benar atau salah? Kan harus kita lakukan seperti yang tadi aku bilang bang. Lah aku lakukan beberapa hal nggak berhasil juga sering bang. Seperti itu. Apa yang nggak berhasil contohnya? Contoh. Apa yang terjadi? Ya boleh. Contoh sedikit aja yang aku nggak berhasil. Dulu itu aku pernah Semar Kuning, ajian namanya Semar Kuning. Semar Kuning aku tracing. Kenapa ini kok disebut Semar Kuning? Aku dapatnya di Banjar. Buat teman-teman di Banjar pasti tahu itu pegangan para dalang di Banjar itu. Setelah aku ganti tata cara dan ilmunya yang asli dari sana, jalan langsung. Seperti itu. Yang jalan apa Ki? Kan abang orang awam loh, nggak ngerti apa yang jalan, apa yang nggak jalan. Itu apa? Semar Kuning. Semar Kuning. Itu betul. buat apa? Semar Kuning itu buat sosial kita lah. Pantasan kamu disukai banyak orang. Makanya tadi saya nanya, Ki itu kan auranya menyenangkan. Itu aji-ajiannya, amalannya itu apa? Tadi nggak mau cerita, kelepas sendiri kan. Sama gue nggak bisa bohong. Lanjut. Semar lanjut. Kuning berarti. Semar Kuning. Biar auranya menyenangkan. Betul. Menjadi warna ungu. Betul. Seperti lanjutkan. Itu. Sakti kan enggak? Jadi tunggu dulu. Jadi sempat nggak berhasil. Apa yang bikin nggak berhasil untuk pembukaan aura itu? Salah bang. Salahnya apa? Mantranya salah. Oh. Tata caranya salah. Nah itu akhirnya yang kita nggak bisa kita nggak bisa mengaksesnya. Ini ada sesuatu yang unik. Orang kan taunya doa, wirid ini wirid sama mantra ini sama. Jadi doa yang pertama adalah kita minta sama Tuhan, ya kan? Wirid atau mantra ini sesuatu yang lebih spesifik, diulang-ulang. Kalimat spesifik yang kemudian diulang-ulang. Ada kok wirid-wirid torekot yang benar-benar mengulang-ulang kalimat tertentu. Kemudian yang ketiga, ini namanya hizib. Ada pasti orang-orang tahu yang, ini hizibnya apa? Apalagi di kalangan pesantren, hizibnya apa? Gini, hizib itu tentara, hizib itu pasukan. Hizbullah itu pasukannya Allah, seperti itu. Nah, ini cuman satu ini, biasanya pendek, singkat, tapi nggak putus, didawam. Itu setiap saat, setiap waktu diulang. Supaya hal itu menjadi bagian dari tentaranya kita untuk menghadapi sesuatu. Yaitu? Kalau yang kita hadapi orang lain, ya kan, supaya kita dilancarkan. Karena gini, kalau kita udah punya hizib, kalau kita udah punya tentara, apapun yang kita kerjakan, itu hizib tenaganya itu jalannya sesuai dengan arahnya kita, bang. Kita mau arahkan ke yang jahat bisa, arahkan ke yang baik bisa. Makanya aku bilang ilmu itu netral ya. Ilmu itu pasti netral. Tinggal kitanya pakai yang mana. Seperti itu. Ki, mumpung lagi ngebahas soal sejarah. Ya. Aku mau tanya pendapat Ki tentang sebuah lagu. Setuju atau enggak? Nenek moyangku seorang pelaut. Ya. Dari semua buku dan literatur yang kamu pelajari, Ki, nenek moyang kita siapa? Apa betul seorang pelaut? Itulah, nenek moyang kita yang mana dulu nih?
Nah, Nenek moyang. nanya sama orang pinter tuh enak guys. Silakan Ki ceritakan. Jadi kalau disebut nenek moyangku orang pelaut, betul sekali. Betul sekali. Buktinya apa? Ada sebuah teknologi dari kerajaan Majapahit yang dimusnahkan. Ada teknologi yang dimusnahkan namanya Jung Jawa. Jung itu adalah sebuah perahu dari Jawa, perahu dari Majapahit. Itu merupakan perahu terbesar di dunia. Kalian cek aja literaturnya, ada namanya Jung Jawa, perahu terbesar di dunia. Yang orang-orang Eropa pun yang bikin yang bikin galeon itu pun bisa shock kalau melihat sebesar apa itu. Karena bisa 4 kali 5 kali lapangan bola, Bang. Jung Java. Jung Jawa itu bisa 4 kali lapangan bola jauh lebih besar dari kapal induk Amerika yang sekarang punya. 4 kali GBK. Yes, buatan Majapahit, teknologinya Majapahit. Kemudian sampai nanti di Jepara itu akhirnya nanti sama Ratu Kalinyamat sama Pati Yunus dipakai perang sama Portugis apa Spanyol? Spanyol. Dipakai perang sama Spanyol. Perahunya Spanyol itu akhirnya kalah gede ya Bang ya, kalah tangguh ya. Tapi akhirnya bisa menang gara-gara masalah manuver. Karena semakin besar perahu, semakin susah manuvernya. Ya, nah itulah. Akhirnya setelah dirasa nggak efektif lagi buat pertempuran. Karena itu bukan buat pertempuran. Akhirnya nggak dipakai lagi. Teknologinya musnah lah sekarang. Seperti itu. Itu yang pelaut. Ya. Ini betul ya? Betul, itu yang pelaut. Karena saya suka memberikan pertanyaan-pertanyaan absurd kepada Ki Atmo. Saya mau nanya pertanyaan absurd lagi. Siap. Jawab jujur. Jujur. Ki percaya sama reinkarnasi nggak? Percaya. Dulu kamu apa? Aduh. Kan Ki banyak guru. Nggak mungkin nggak pernah ada conversation atau obrolan. Iya. Gurumu misalkan, kamu tuh dulu gini-gini. Pasti ada cerita begitu. Iya. Ini aku sungkan jawabnya. Makanya saya tanyain. Iya. Karena saya tahu pasti Ki mau menceritakan sesuatu. Ki dulu apa? Oke. Terserah penonton mau bilang, Robi pertanyaannya absurd banget. Aku kalau sama Ki ngobrol emang suka pertanyaan yang nyeleneh. Iya. Tapi sebenarnya kalian pengen bahas kan? Silakan. Iya. Nah, buat teman-teman yang juga penasaran tentang reinkarnasi, ada namanya regression ya. Regression, hypnosis past life. Nanti kalian bisa tahu kok. Jadi gini, kalau ditanya sama Bang Robi, aku dulunya apa? Ini pertanyaan yang sangat ngenes sekali, menjebak. Jadi gini, katanya Rasulullah, katanya Kanjeng Nabi, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling berguna buat orang lain, ya kan? Siklus reinkarnasi itu sama, Bang. Siklus reinkarnasi itu sama. Kalau kita dulunya seperti ini, akan jadi seperti ini juga. Jadi aku dulunya adalah orang yang berharap banget pengen berguna bagi orang lain. Bagi banyak orang. Seperti itu. Secara spesifik, kamu dulu apa? Kalau aku mau bilang dulunya aku memang berkegiatan dengan spiritual kalau aku bilang. Spiritual yang benar-benar dalam ya. Spiritual yang sangat dalam sekali. Dan kalau dicari Bang, karena aku pernah mencari. Memang benar-benar aku pernah mencari. Sebentar, nggak pernah kan orang bisa bikin Ki Atmo terbata-bata? Iya, nggak pernah. Biasanya gue kalau jawab, pinter. Sekarang aku buat terbata-bata. Silakan, lanjutkan. Ya. Dulu apa, Ki? Ya, aku dulu orang yang kalau kalian disebutkan makamnya, kalian pasti tahu semuanya kok. Serius beneran. Got it. Dan itu jelas, tapi janganlah Bang. Gitu ya. Jangan. Itu pun berdasarkan penglihatan dari guru-guru sebelumnya. Betul. Kalau Ki bisa ngeliat orang nggak dulu orangnya apa? Misalkan kayak abang gitu. Ki ngeliatnya abang dulu apa? Nah itu dia. Kalau Bang Robi ini menurutku ya, Bang Robi ini dulunya salah satu kasta satria. Bahkan kalau aku lihat sekilas nih Bang, Wow. Akhir hidupnya Bang Robi ini dikejar di pinggir sungai. Dulunya? Iya. Dikejar di pinggir sungai. Terus aku mati tenggelam gitu? Enggak. Di pinggir sungai. Itu 4 kehidupan yang lalu. Karena faktanya reinkarnasi itu kita bisa reinkarnasi ke masa lalu, Bang. Paralel. Iya itu makanya maksud aku gini, terkadang ketika ada sebuah konsep
yang dibicarakan oleh orang. For example, kita dulu kemarin kita ngebahas tentang UFO, kita ngebahas tentang ya hal-hal yang absurd. Ketika ada diskusi tersebut, berarti kan ada kesaksian dari orang-orang sebelumnya. Betul. Maka dari itu aku ngebahas sama Ki lagi tentang reinkarnasi, dan mungkin itu ada dalam beberapa di buku ini kali, di antara 4 buku ini. Ada di sini. Nah kan, aku udah feeling. Iya. Aku udah feeling kenapa di kepala aku pengen ngebahas reinkarnasi dari induk ilmu kejawen. Iya, betul. Kita selama ini disuguhkan dengan tayangan serta film yang menggambarkan bahwa kejawen itu ya di permukaannya aja. Betul. Nggak yang begitu dalam. Dan kita kurang paham. Ya. Walaupun memang ini adalah kisah orang-orang yang tinggal di Jawa atau tanah Jawa, tapi kita sebagai orang Indonesia harus belajar sejarah. Betul. Aku pengen tahu dulu, Ki, induk ilmu kejawen yang sesungguhnya itu seperti apa?